to 103 Radio Solopos. 103 Radio Solopos Beyond Information. Selamat sore Sobat Solopos. Senang banget kali ini saya Ika Wibowo bisa hadir sore-sore begini menemani Sobat Solopos ya. Karena hari ini tuh kebetulan ada special moment di Radio Solopos. Kita ada agenda Ngabuburit on Radio, Generasi Cerdas Melek Literasi Digital. Ini adalah tema yang kita angkat, kita bahas. Dan senang banget tadi udah seru-seruan bareng, ngobrol, sharing-sharing sama adik-adik atau teman-teman nih dari jenjang sekolah dasar sampai dengan SMP, sekolah menengah pertama. Kita ngobrolin, membahas seputar beberapa tema. Ada pandai menulis artikel, ada gimana caranya bijak bermedia sosial, termasuk juga bagaimana agar bisa mahir dalam public speaking. Dan kali ini saya sudah bersama dengan adik-adik peserta dari Ngabuburit on Radio. Kalau Sobat Solopos pengen tahu kemeriahan dan seberapa banyak sih adik-adik yang ikut kelas sore hari ini, saya kasih nih tepuk tangannya buat Sobat Solopos. Mana-mana tepuk tangannya coba. Nah, Assalamualaikum, selamat sore. Mana-mana suaranya? Selamat sore. Oh, langsung suaranya apa namanya? Kekerasan. Apa kabar adik-adik, teman-teman semuanya hari ini? Baik. Sehat. Mana suaranya? Sehat. Yang lantang dong, yang keras. Coba apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, kita kebetulan di kelas kali ini terakhir tadi udah belajar mengenai public speaking ya. Walaupun sebelumnya juga udah belajar tentang banyak hal, menulis artikel dan juga bermedia sosial. Kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk setiap peserta ngobrol di depan umum, dan tidak hanya di depan umum kali ini, tidak hanya di depan orang banyak ya. Mereka juga harus ngobrol di depan para peserta pasti. Tapi mereka kita kasih tantangan, kita kasih challenge untuk ngobrol langsung di indera dengarnya Sobat Solopos gitu. Jadi ini didengar oleh masyarakat Seloraya, dan gak hanya Seloraya sih, tapi yang ngedengerin dari berbagai daerah itu bisa ya. Seberapa berhasilkah mereka dengan materi-materi tadi yang kita ajarin ya, kita ajak sharing-sharing Sobat Solopos. Kita kenalan dulu dengan kelompok pertama. Kelompok pertama ini ada 4 siswa. Kita coba kasih kesempatan mereka satu-satu untuk kenalan lebih detail, dan kira-kira mereka mau membahas tentang apa ya. Salah satunya sih mereka bakal membahas tentang hobi atau cita-cita mereka. Coba kita kasih kesempatan dulu. Yang pertama untuk perempuan dengan hijab hitam. Saya juga mau kenalan sih, namanya siapa gitu ya. Tapi kita kasih waktunya sepenuhnya untuk dia. Kita berikan tepuk tangan untuk peserta pertama. Selamat sore Sobat Solopos. Selamat sore. Namaku Bening Ayu Pakarti. Usiaku 10 tahun. Kelas 5 SD dan bersekolah di MPK Kartasura. Pengalaman aku ikut Ngabuburit on Radio Solopos itu sangat seru sekali karena bisa mengenali teman baru. Aku sudah belajar tentang communication factor. Di materi ini aku belajar apa itu communication factor. Communication factor terdiri dari spoken word, voice of tone, and body language. By the way, aku ingin bercerita tentang cita-citaku. Aku ingin menjadi taruni karena aku ingin membanggakan orang tuaku. Semoga dengan mengikuti kelas ini aku bisa menyempurnakan public speaking aku. Untuk terakhir kalinya, untuk orang tuaku. Terima kasih Bunda Ayah. Thanks for selalu support aku. So I love you, Dad and Mom. Oke, tepuk tangan. So amazing. Wah, keren ya. Keren loh. Ini dalam waktu 1 hari loh udah langsung bisa lancar, ngobrolnya juga nggak cepet.
dapet ya, ngobrolnya udah pelan-pelan banget. Next kita kasih kesempatan untuk peserta nomor 2. Selamat sore Sobat Solopos. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sakwina Alesa Janati. Biasa dipanggil Alesa. Umur saya 12 tahun, saya kelas 6 dan saya bersekolah di SD Muhammadiyah Mimpeka Kartasura. Pengalaman saya ikut ngabuburit on radio itu seru dan menyenangkan. Di sana saya belajar tentang communication factor, public speaking, cara membuat mading, dan bijak bermedia sosial. By the way, saya ingin menceritakan sedikit cita-cita saya. Saya bercita-cita menjadi diplomat. Alasannya karena saya ingin berinteraksi dengan orang-orang yang keren dari berbagai negara, ingin menyelesaikan masalah global, dan pergi ke luar negeri. I hope setelah saya mengikuti acara ini dapat mengimprove skill public speaking saya. For the last, saya pengen berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena sudah mensupport saya mengikuti acara ini. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan juga. Yang ketiga sudah siap? Habib, kamu dari Pasar Kliwon gak, Bib? Enggak. Oh enggak. Rumahmu mana, Bib? Klaten. Oh, Klaten. Sudah siap, Habib? Sudah. Oke, time's your Habib. Selamat sore Sobat Solopos. Nama saya Emir Asar Hawi Fado. Usia saya 11 tahun. Saya kelas 5A dan bersekolah di MPK Kartasura. Pengalaman saya ikut ngabuburit on radio Solopos. Saya merasa itu seru dan saya sangat menikmatinya. Saya sudah belajar tentang communication factor, terdiri dari verbal, vokal, dan visual. By the way, aku mau cerita tentang hobi saya nih. Hobi saya bersepeda, agar melatih kaki dan agar kuat. Semoga dengan ikut kelas ini, saya bisa improve public speaking saya. Last but not least, saya mau mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda saya karena sudah membolehkan ikut kelas ini. Sudah. Oke, terima kasih, Habib. Ini peserta terakhir di kelompok pertama ya, Arjuna. Mana nih Arjuna? Oke, kita lihat, kita pasangin dulu headphone-nya sama mic-nya udah ya. Oke, Arjuna deg-degan gak Arjuna? Iya, Iya. Tapi sudah siap? sudah. Oke, Arjuna silakan. Halo, selamat sore sahabat Solopos. Perkenalkan, namaku Arjuna Wahyu Raditya, umurku 13 tahun. Aku kelas 1 SMP dan bersekolah di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Hari ini aku ikut kelas ngabuburit on radio di Gria Solopos. Di sini aku belajar banyak hal dari sini. Aku belajar bagaimana cara membuat artikel di mading, communication factors, dan lain-lain. Oh iya, cita-citaku menjadi seorang penulis. Karena sejak dulu aku sangat suka menulis buku. Aku juga sebentar lagi akan menerbitkan sebuah buku. Mungkin itu saja. Semoga dengan adanya kelas ini semakin banyak orang yang mahir public speaking. Terima kasih buat Solopos yang udah ngadain kelas ini. Aku juga ingin berterima kasih buat mama papaku yang udah daftarin aku di kelas ini. Makasih. Oke, aduh keren ya. By the way Arjuna, kamu mau nerbitin buku udahan? Ya, Tentang apa itu? jadi kayak ada program dari sekolahanku namanya homestay. Terus? Nanti itu kita nginep di rumah orang di desa gitu. Habis itu ya belajar banyak hal dari orang desa di situ yang siapa tahu nggak pernah kita lakuin di kota gitu loh. Oke, terus akhirnya diterbitkan dalam bentuk tulisan gitu? Iya, Oh, udah apa belum itu? bentar lagi. Oh, kapan rencananya? Paling habis Idul Fitri. Habis Idul Fitri. Biasanya berapa lama katanya? Hah? Sekitar berapa lama? Berapa lama? Berapa hari? Atau berapa Oh, jadwalnya? Di homestay-nya udah dikasih tahu apa belum? udah kemarin. Itu tuh 3 hari 2 malam. Sekitar 3 hari 2 malam. Tempatnya di daerah mana belum dikasih tahu apa udah? Udah. Di mana? Wonokerti. Wonokerti apa Wonokerto? Wonokerti. Wonokerti ada ya? Simo. Oh, Simo, daerah Boyolali. Iya, Berarti kamu bakal nginep di sana sama teman-teman gitu? udah kemarin. Oh, Februari. udah. Iya, Februari.
Oh udah berarti. Iya. Oh udah. Terus ini sekarang udah selesai tulisannya? Udah. Udah. Terus habis ini mau terbit gitu bukunya? Iya. Wah keren, tepuk tangan dong buat Juna. Nanti kalau misalnya bukunya udah terbit, boleh nanti ngobrol-ngobrol ke Radio Solo Pos ya. Iya. Bareng kita, kamu sama teman-teman kamu juga kita undang ya. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Kita berikan tepuk tangan dong. Thank you untuk kelompok pertama, dan nanti kita masih ada 3 kelompok lagi Sobat Solo Pos. Jadi stay tune bareng kita di 103 Radio Solo Pos. Radio Solo Pos, Beyond Information. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Kita kembali lagi Sobat Solo Pos, masih bersama dengan adik-adik saya yang lucu dan imut-imut ini ya. Sama kayak saya. Enggak, jauh beda ya Sobat Solo Pos. Kita masih bersama dengan peserta dari Ngabuburit on Radio dengan tema generasi cerdas melek literasi digital. Dan ini adalah kelompok kedua yang akan perform di depannya Sobat Solo Pos. Bukan di depannya sih ya, di radio ya. Dan kita akan berikan kesempatan untuk kelompok kedua ini. Deg-degan ya. Ambil nafas dulu coba. Ambil nafas 1, 2, 3. Nah udah ya. Kita mulai dari yang paling selatan. Time's yours. Selamat sore Sobat Solo Pos. Perkenalkan, nama saya Himaniar Abinafisa Alistiawan. Usia saya 11 tahun. Saya kelas 5 bersekolah di MIPK Muhammadiyah Kartasura. Pengalaman saya ikut Ngabuburit on Radio Solo Pos ternyata sangat seru dibandingkan yang saya kira. Saya sudah belajar tentang communication factors, bijak bermedia sosial, dan cara menulis yang benar. Communication factors terdiri dari spoken word, voice of tone, dan body language. By the way, saya ingin ceritakan cita-cita saya, yaitu koki. Kenapa saya memilih koki? Karena saya sangat suka memasak dan masakan saya selalu enak. Dan bahkan adik saya selalu mensantap makanan yang saya masak sampai habis. Semoga dari mengikuti Ngabuburit on Radio ini, saya lebih mudah untuk melakukannya dan memahaminya. Untuk Mama Papa, terima kasih sudah mendidik saya dan merawat saya dengan penuh kasih sayang sampai sekarang. Sekali lagi terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan dong. Kamu hobi masak? Kamu udah pernah masak apa aja? Yang terakhir masak apa? Terakhir masak Nugget, crispy. Waduh, di sini ada yang juga jago masak. Namanya resep masak Mama Nur. Nanti kolaps ya sama resep masak Mama Nur. Nanti kolaps ya. Ngomong-ngomong Kak Ika dan juga teman-teman kakak-kakak yang ada di sini, kalau kapan-kapan nyobain masakan kamu boleh? Oh ya? Oh ya, udah beneran ya. Oke, tepuk tangan dong. Aduh, keren. Yang kedua, didikan. Ambil nafas dulu. 1, 2, 3. 3, 2, 1, silakan. Selamat sore Sobat Solo Pos. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Tanu Tismaridia. Usia saya 11 tahun. Saya kelas 6 SD dan bersekolah di MIPK Kartasura. Pengalaman saya ikut kelas Ngabuburit on Radio Solo Pos sangat menyenangkan. Saya sudah belajar tentang mapping communication factors yang terdiri dari verbal, vokal, visual. Bijak bermedia sosial. By the way, saya mau cerita tentang cita-cita saya, yaitu jadi pemain sepak bola. Alasan saya ingin menjadi pemain sepak bola karena ingin menjadi Ronaldo. Dan hobi saya juga main sepak bola karena seru dan gampang dan sangat mudah untuk mencetak gol, apalagi kipernya nggak bisa main bola. Semoga kedepannya saya bisa ikut lagi dan lebih pintar. Semoga kedua orang tua saya sehat selalu dan bisa masuk surga bersama saya, dan semoga sehat selalu dan terima kasih untuk orang tua saya sudah mensupport saya. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oh, kamu ini cita-citanya mau jadi pemain sepak bola. Iya. Oh, Cristiano Ronaldo. Berarti klubnya apa sekarang? Di Middle East dong, Arab dong. Al Nassr. Oh, An-Nassr. Wah, duduh. Oke, kalau kakaknya nanti kita lihat ya mau jadi apa. Sudah siap? Gak boleh ganggu biar konsentrasi. Udah siap?
Oke, 3, 2, 1. Selamat sore Sobat Solo Pos, perkenalkan nama saya Elizandi Alfataditya. Usia saya 14 tahun, saya kelas 8 SMP, bersekolah di SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK. Pengalaman saya ikut ngabuburit on radio sangat seru dan asik. Saya sudah belajar tentang communication vector, terdiri dari verbal, vokal, visual, volume, nada, kecepatan. BTW saya mau cerita tentang hobi saya. Hobi saya bermain sepak bola. Kenapa hobiku bermain sepak bola? Karena bermain sepak bola itu asik dan seru. Semoga dengan kelas ini saya berani berbicara di depan banyak orang. Untuk terakhir kalinya saya mau bilang buat mama dan papa, terima kasih sudah membesarkanku hingga hari ini dan merawatku. Sekian, terima kasih. Oke. Lah, sama ya cita-citanya. Hobi Oh, hobi. Biasanya main bola di mana? di lapangan kalau nggak di depan rumah. Udah pernah tanding? Waktu SD Oh, waktu SD. Menang apa kalah? kalah. Gak apa-apa. Namanya juga latihan ya. Oke, yang terakhir kelompok kedua. Selamat sore Sobat Solo Pos. Nama saya Alisa Nasya Salsabila, biasa dipanggil Nasya. Umur saya 12 tahun. Saya kelas 6 dan saya bersekolah di Mem Kramat. Di Ngabuburit hari ini sangat menyenangkan. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Ngabuburit kali ini. Bisa juga untuk menambah teman baru, juga menambah ilmu pengetahuan saya. Saya belajar tentang public speaking, cara membuat artikel, dan bijaknya bermedia. BTW, saya mau cerita tentang hobi saya. Hobi saya adalah ada banyak, diantaranya berenang, membaca, menggambar, memasak, dan yang lainnya. Saya suka berenang karena seru, begitu juga untuk hobi saya yang lain. Bisa untuk menghabiskan waktu, bisa juga untuk bersenang-senang. Ya, pokoknya untuk have fun banget lah. Ngabuburitnya sih seru, tapi lapar. Kayaknya udah itu saja sih. Semoga sehabis mengikuti acara ini jadi bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Buat terakhir, saya mau berterima kasih kepada kedua orang tua saya. Terima kasih kepada ibu saya yang sudah melahirkan saya dan berterima kasih kepada ayah saya yang sudah menafkahi keluarga saya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Oke. Iya sih ya, namanya juga puasa, lapar ditahan ya. Banyak temennya ya. Kakak lapar juga nggak kak? Iya kan. Ya udah kita tunggu sampai buka puasa ya. Bentar lagi ya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk kelompok kedua. Terima kasih. Siap-siap kelompok ketiga. Nanti bentar lagi bakal menyapa Sobat Solo. You are listening to 103 Radio Solo Pos. Tiga Radio Solo Pos Bian Information. Sobat Solo Pos, kita masih bersama dengan teman-teman atau adik-adik peserta dari Ngabuburit on Radio, spesial persembahan Radio Solo Pos, member of Solo Pos Media Group. Kita tadi udah menyimak ya bagaimana kelompok pertama dan kedua sejago itu bisa tampil atau bisa berkomunikasi di depan umum ya, hasil belajar termasuk juga menulis dan bijak bermedia sosial. Sekarang kita akan lihat dari kelompok ketiga. Kita berikan tepuk tangan dong untuk kelompok ketiga. And for the first participant, Kak Ika akan kasih kesempatan for siapa ya? The only boy di kelompok ini, iya kan? Coba ada siapa dulu? Kenzi dulu ya kayaknya ya. Oke, tepuk tangan dong. Kenzi, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, my name is Kenzi. I'm 9 years old and I'm from SI Alabuddin Surakarta. I'm in Solo Pos Media Group's working place in the meeting room, and I'm in an event called Ngabuburit on Radio Solo Pos. And I have to learn a lot of things. For example, trust no one except parents, and it's really fun and I love it. And another which is how to do public speaking like I'm doing now.
Okay, good. What else? By the way, my hobby is gaming with my friends, and I want to be a scientist for my future job. Whoa, that's great. Because I want to learn new things and discover new things. That's all from me. I'm Gansi Maulana Akdi Brata. I hope you all a good day, and I love my parents for taking me into this event. I'll see you next time. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's give applause to Kenzie. Wow, what amazing performance ya. Sangat keren loh kamu. Deg-degan nggak? Dikit. Dikit. Oke. Lapar soalnya. Oh iya. Bentar lagi ya, sabar ya. Tapi keren. Oke, Kenzie, kamu udah jago berbahasa Inggris, siapa yang ngajarin? Aku belajar sendiri karena lewat YouTube. Oh, sendirian lewat YouTube? Iya. Wah keren. Nggak ada yang ngajarin di rumah gitu, siapa gitu nggak? Nada. Nggak. Oh nggak ada. Wah keren. Tapi by the way, you want to say thanks to your parent? Apa? Thank you for taking me into this event, and I have learned a lot from my parents, and I love you all. Oke, aduh, keren banget sih kamu. Wah, love you tuh kata Mas Agun ya. Oke, sekarang next. Ya, boleh digeser ke peserta berikutnya. Sebelah kanannya Kenzie ya. Udah siap? Udah siap? Kak Ika hitung. 3, 2, 1. Selamat sore Sobat Solopos. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anindya Kirana Satriawan. Usia saya 11 tahun. Saya kelas 5 dan bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Pengalaman saya ikut ngabuburit on Radio Solopos. Senang sekali sudah diajak Solopos. Senang dan menyenangkan. Saya sudah belajar tentang komuniton faktor terjadi dari verbal, vokal, visual. By the way, saya mau ceritain nih tentang cita-cita saya. Cita-cita saya ingin menjadi peneliti karena saya ingin meneliti manusia, hewan, dan lain-lain. Semoga dengan saya mengikuti ngabuburit on Radio Solopos bisa memperdalam ilmu yang saya dapat. Untuk terakhir saya sampaikan, terima kasih Mama, Papa sudah merawat saya sejak kecil. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Anin. Kamu cita-cita mau jadi peneliti? Iya. Oh, apa yang menginspirasi kamu? Kenapa? Karena seru aja. Oh, seru. Iya. Kamu pernah baca-baca sebelumnya atau ada tokoh-tokoh gitu peneliti yang kamu idolakan? Belum ya, tapi pengen banget. Iya. Oke, semoga cita-citanya tercapai ya Anin ya. Makasih. Oke, tepuk tangan untuk Anin. Lanjut. Ini adalah Alma. Oke, yuk. 3, 2, 1. Selamat sore Sobat Solopos. Perkenalkan, nama saya Faidia Alkarima Ortonasution, usia saya 12 tahun. Saya kelas 6 dan bersekolah di SDTK Al-Abidin Surakarta. Saya hari ini mengikuti kegiatan ngabuburit on radio di Solopos. Di sana saya mendapatkan banyak pengalaman. Saya belajar cara menulis artikel untuk mading, edukasi untuk bijak bermedia sosial, dan public speaking yang ternyata nggak sekedar ngomong di depan banyak orang. Ada banyak yang harus diperhatikan dari volume, pitch, body language, words spoken, mental, kecepatan, dan lain-lain. By the way, saya mau bercerita tentang hobi saya. Hobi saya mendengarkan musik dan menggambar hal-hal random yang lagi saya pikirin. Menurutku, mendengarkan musik bisa membuatku senang aja sih. Kalau menggambar bisa menghilangkan kegabutanku pas nggak ada yang mau saya lakuin.
Semoga setelah mengikuti Ngabuburit on Radio, ilmu-ilmu yang saya dapatkan bisa saya terapkan dengan baik dan menjadi pengalaman yang baik juga. For the last, I wanna say thank you to my parents karena udah mengikutkan saya ke Ngabuburit on Radio di Solo Pos. Thank you so much. Oke, tepuk tangan untuk Alma. Kamu hobi dengerin lagu, dengerin musik. Apa yang kamu dengerin akhir-akhir ini? Ya lagu gitu. Iya, apa lagunya? Lagu apa maksudnya? Ya mungkin Blackpink Oh, gitu. Blackpink. Yang judulnya apa tuh? EPT gitu. Itu mah Bruno Mars. Iya kan collabs kan? Itu mah Bruno Mars. Terus apa lagi? Satu lagi. Lagu yang paling kamu suka? Suka ya. Ya random sih, aku biasanya dengerinnya juga. Satu aja. Nggak tahu sih. Mungkin saking banyaknya ya. Iya. Oke, yaudah, thank you. Tepuk tangan sekali lagi. Dan last but not least ini untuk kelompok ketiga ya. Oke. Ada Mbak Iva, sudah ready? Sudah? Mana suaranya? Udah. Oh, sudah. Oke, 3, 2, 1. Selamat sore Sobat Solo Pos. Selamat Perkenalkan, sore. nama saya Sasmira Daiva Satriawan. Saya berusia 15 tahun. Saya kelas 9 BK dan bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta The Favorite School. Pengalaman saya ikut Ngabuburit on Radio adalah senang dan sangat menyenangkan. Saya sudah belajar tentang communication factor secara verbal, vokal, visual, bijak bermedia sosial, dan membuat artikel. By the way, saya ingin menceritakan cita-cita saya nih. Saya ingin menjadi ahli forensik karena berhubungan dengan kasus-kasus pembunuhan. Serta di negara Indonesia ini jarang-jarang ada kasus pembunuhan yang dikupas hingga seakar-akarnya. Dan saya sering lihat kasus di luar negeri yang sangat-sangat gercep untuk mengungkapkan semuanya itu. Semoga dengan ikutan acara ini saya bisa meningkatkan skill public speaking saya. Untuk terakhir kalinya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mama dan Papa karena mendukung dan merawat saya sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Iva. Kamu ini cita-citanya mau jadi ahli forensik? Oh, nggak takut kamu? Yang takut Papa. Oh, ya takut. Tapi udah pernah ngobrol sama mama papa? Pernah sama Papa, tapi papahnya nggak bolehin jadi dokter aja. Oh, kalau mama ngebolehin nggak? Boleh harusnya. Ya, udah pernah ngobrol belum sama mama? Belum, soalnya cita-citaku ganti-ganti. Ganti-ganti beda lagi ya. Tapi ini kayaknya bakalan lama nggak jadi ahli forensik ini cita-citanya? Lama, soalnya udah dari kelas 7. Oh, iya. Semoga nanti bisa tercapai ya. Amin. Semoga disetujui ya sama papanya ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari kelompok 3. Keren, terima kasih ya. Kita jeda lagi, nanti masih ada satu kelompok yang akan perform. Kelompok 4, kelompok terakhir ya. Jadi jangan kemana-mana Sobat Solo. Radio Solo Pos, Beyond Information. 103 Radio Solo Pos, Beyond Information. Sobat Solo Pos, ini adalah kelompok terakhir dari peserta Ngabuburit on Radio. Dan kita akan lihat ini teman-teman atau adik-adik dari kelompok terakhir ini perform ya. Ini kayaknya SMP ya. Iya, itu SD. Oh, ada yang SD. Oh ya, kita coba lihat kakak-kakak kelas SMP ini seperti apa performance dari mereka. Kita awali dari yang paling kiri deh, yang paling kiri ya. Udah siap? Nah. Kita berikan semangat dulu dong, tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Oke, 3, 2, 1. Selamat sore Sobat Solo Pos. Let me introduce myself. I'm Ganesh Chanitra Wahyu Nugroho. Kamu bisa panggil aku Gandis. I'm now 12 years old. Aku kelas 7 di SMP Muhammadiyah, program khusus Kota Barat Surakarta. Dan aku mau cerita sedikit nih. So today guys, aku ikut acara Ngabuburit on Radio. Aku beneran belajar banyak hal di sini, seperti communication factors. Ternyata ada 3 faktor, yaitu verbal, vokal, dan visual. Lalu aku juga belajar apa saja hal yang perlu diperhatikan saat public speaking. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu pelafalan. Pelafalan menjadi hal yang lumayan penting. Terus nih, I wanna tell you something. I love reading. My favorite genre is fantasy. Aku suka baca karena aku bisa istirahat dari belajar terus menggunakan imajinasiku.
Setelah membaca, aku merasa otak sudah di-refresh, jadi aku bisa terus melakukan aktivitas dengan semangat. Lalu, my hopes and dreams dari acara ini adalah semoga aku bisa terus improve skillku dalam komunikasi dan tulisan. Last, I wanna say thank you to my mom and dad for everything. Aku sangat bersyukur to have them as my parents. Well, that's all guys. Thanks for listening. Oke, waduh, keren ya. Kenapa? Akhirnya aku nggak sendirian pakai bahasa Inggris. Oh ya, akhirnya ada temannya. Ada temannya. Hobi kamu apa aja tadi? Baca. Baca. Terus selain baca ada nggak hobi? Nulis juga suka. Berarti pas banget dong ikutan acara ini. Oke, next time berarti ikut lagi ya, bisa ya? Amin. Amin. Mudah-mudahan ada kesempatan buat kita ngadain lagi. Yang kedua, sudah siap? Urut aja, sayang. Urut aja ya. Sudah? Are you ready? Ya. Oke, 3, 2, 1. Okay, hello Sobat Solopos. Let me introduce myself first. I'm Alicia Zafika Prabodono, a 12 years old student in SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Bagat Surakarta. And I'm in grade 7 now. Okay, so today aku sama teman-teman aku tadi ngikutin acara Ngabuburit on Radio di Gria Solopos. Di sini ada 3 materi ya. Untuk materi public speaking, kita tadi belajar salah satunya tentang tentang communication factors. Ternyata ada 3 faktor komunikasi. Ada spoken words atau verbal, ada voice of tone atau vokal, and body language atau visual. By the way, aku juga mau cerita tentang hobi aku. I really love to draw and playing music instruments like violin and bass guitar. Aku juga sangat suka buat dengerin musik dan nonton anime kalau ada waktu senggang. Oke, favorit kamu apa? Apa ya? Anime favorit? Haikyuu. Haikyuu. Oke, terus lanjut. Okay, maybe that's all for me. Semoga dengan mengikuti kelas ini, kita semua bisa terus mengimprove skill kita, skill menulis ataupun skill untuk berbicara, public speaking. Dan big thanks for my parents karena udah nge-support aku dan juga ngikutin aku di acara ini. That's it. Thanks for listening. Oke, kita tepuk tangan. Ternyata kakak-kakak yang SMP juga keren-keren ya. Ya jauh keren sama yang sebelumnya. Oke, sekarang giliran yang ketiga. Hai, selamat sore Sobat Solopos. Perkenalkan, aku Kayla Aulia Haironisya. Usia aku 12 tahun. Aku kelas 1 SMP dan bersekolah di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Perasaan aku selama mengikuti acara Ngabuburit on Radio di Radio Solopos adalah aku merasa sangat senang dan enjoy banget. Aku di sini belajar tentang communication factor, yaitu ada 3, ada visual, vokal, dan verbal. By the way, di sini aku juga mau cerita nih tentang cita-cita aku di sini tuh pengen jadi dokter. Alasannya karena aku pas itu pernah lihat drakor Korea judulnya apa ya, Dokter Romantik. Terus aku kayak kepikiran, kok ini dokter keren banget, dia tuh bisa kayak menyelesaikan masalah tuh dengan tenang, terus jago banget pas operasi. Jadi kayak aku pengen nih jadi orang ini. Nah, jadi gitu deh cita-cita aku. Nah, I wish after I join this class itu bisa improvisasi tentang public speaking dan menulis artikel. Terima kasih untuk Papa dan Mama karena sudah mendaftarkan aku di kelas ini. Thank you all. Oke, kita berikan tepuk tangan. Semoga cita-citanya terwujud ya. Pengen jadi dokter karena terinspirasi dari film drakor. Kayaknya juga nonton sih yang itu. Oke. Terus yang terakhir mana ini kok nggak kelihatan? Oke, sudah siap? Siap. Oke, 3, 2, 1. Halo, selamat sore sahabat Solopos. Perkenalkan, saya Alia Zahira Prabodono dan usia saya 10 tahun. Sekarang saya kelas 5 dan bersekolah di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Pengalaman saya mengikuti Ngabuburit on Radio yang sangat menarik. Perasaan saya juga senang bisa belajar di sini. Di sini saya sudah belajar public speaking, belajar membuat artikel, dan juga belajar cara bijak menggunakan sosial media.
By the way, saya ingin menceritakan tentang hobi saya. Hobi saya adalah menggambar, karena menggambar membuat saya merasa lebih senang. Dan cita-cita saya adalah dosen, karena saya ingin mencoba mengajar. Saya harap setelah saya mengikuti kelas ini, saya bisa lebih pintar membuat artikel, lebih bijak saat menggunakan sosial media, dan lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Dan yang ingin saya sampaikan kepada orang tua saya yaitu terima kasih karena sudah mengikutkan saya di acara Ngabuburit ini dan sudah mensupport saya. Saya Alia Zahira Perbodana, terima kasih sudah mendengarkan. Oke, aduh keren banget kamu, very ekspresif ya. Dari suaranya tuh udah, iya gak? Udah ekspresif banget gitu. Cita-citanya mau jadi apa tadi? Dosen. Dosen, mulia sekali. Semoga cita-citanya juga terkabul ya. Oke, kita berikan tepuk tangan Sobat Solopas untuk kelompok terakhir. Kelompok keempat akhirnya semua sudah perform. Gimana rasanya? Dudukannya udah nggak ada? Udah hilang? Udah lega ya. Habis ini istirahat sebentar. Nanti kita closing dulu bareng-bareng di sini. Kita kayaknya kasih lagu dulu ya. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok terakhir Sobat Solopas, jangan kemana-mana, stay tune bareng kita terus.